Cara bagaimana saya mendapatkan saya punya back sound? Ya, back sound. What's up guys teman-teman, so di episode kali ini saya akan berbagi kepada kamu cara bagaimana saya mencari saya punya back sound yang saya bisa gunakan di saya punya video-video, baik itu video wedding, video travel film, dan lain-lain yang saya bisa buat. So sebelum itu masuk ke aplikasi atau website yang saya bisa gunakan untuk mencari saya punya back sound, saya mau jelaskan sedikit tentang pentingnya sound dulu. Jadi sound, musik atau back sound itu sangat penting sekali dalam pembuatan video. Ini semua dari saya punya personal opini. Jadi saya rasa itu sangat penting. Jadi musik dengan video dan movement dari video itu kalau digabungkan menjadi satu dengan baik, itu bisa menyampaikan story yang berbeda dibandingkan dengan menggunakan gambar yang bagus tapi kalau dia punya back soundnya kurang menyatu dengan cerita atau gambar yang kita buat begitu. So itu sedikit tentang saya punya pemahaman tentang pentingnya sound. So kita akan masuk ke aplikasi atau website yang saya gunakan untuk mencari back sound. Aplikasi yang saya gunakan adalah SoundCloud, dan ini aplikasi yang sangat lama, dibuat pada tahun 2007 kalau tidak salah. Dan saya sudah gunakan aplikasi ini sekitar 3 tahun dalam saya punya karir sebagai content creator dan ya videographer pada umumnya. So saya gunakan aplikasi ini meskipun banyak aplikasi lain semacam YouTube dan Audio Jungle dan lain-lain seperti itu, tapi saya lebih senang aplikasi ini dan saya akan kasih tahu kenapa. Dia alasan-alasan. Yang pertama, aplikasi ini free atau gratis, kita bisa download di kita punya Android maupun iOS. Dan salah satunya lagi adalah easy to use, jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kita bisa gunakan aplikasi ini semacam penggunaan Facebook, YouTube maupun yang lain-lain. Jadi kita harus buat dia punya akun dulu, terus masuk sebagai pengguna atau user. Dan setelah itu kita bisa mendapat keuntungan semacam kita bisa buat playlist menggunakan aplikasi ini. Kita bisa taruh lagu-lagu yang kita suka, misalnya genre-genre apa yang kita suka, kita bisa buat dalam satu daftar sendiri dan play itu dari kita punya akun. Jadi lagu-lagu yang kita suka kita buat daftar sendiri dan kita taruh dalam kita punya akun. Dan juga salah satu alasan yang paling penting adalah aplikasi ini dia punya algoritma atau dia punya cara kerja itu masih sangat natural sekali. Saya bilang natural atau clean karena dia tidak seperti YouTube yang masih direkomendasikan. Jadi jenis-jenis musik yang kita pilih akan direkomendasikan oleh algoritma YouTube itu sendiri. So itu sangat buat saya agak kurang senang menggunakan YouTube, dan saya lebih memilih menggunakan SoundCloud karena masih clean. Jadi kita ketika cari musik, dan musik akan secara random saja muncul begitu, dan itu sangat saya senang sekali karena lagu-lagu yang saya bisa temukan lagu-lagu yang unik dan saya bisa gunakan di punya video-video. Dan yang paling saya senang sekali menggunakan SoundCloud adalah ketika kita membuka di aplikasi SoundCloud, baik itu di dia punya website maupun dia punya aplikasi, musik-musik yang di list di situ dia punya audio spectrum atau dia punya audio spectrum atau yang dia punya tanda-tanda yang naik turun itu akan muncul, dan ini sangat membantu saya dalam menjaga punya musik karena saya senang dengan jenis-jenis lagu yang dia punya semacam drop di tengah-tengah musik. Jadi macam dia punya lagu, dia punya tempo dari awal mungkin pelan-pelan naik sampai tinggi, terus di tengah-tengah mungkin ada dia punya mid down atau dia punya drop gitu ya. Dia punya drop, jadi kayak turun. Jadi saya senang mencari musik-musik seperti itu, dan itu sangat memudahkan saya untuk membuat transisi antara satu musik ke musik yang lainnya begitu. Dan itu sangat membantu saya dalam proses pembuatan video-video begitu. Oke. So itu salah satu alasan yang paling penting mengapa saya masih menggunakan SoundCloud sampai sekarang ini. Alasan terakhir kenapa saya masih senang menggunakan SoundCloud adalah kita bisa mendengarkan musik semacam kita pakai audio player begitu di SoundCloud, dan kita bisa close dia punya aplikasi atau kunci dia punya layar ketika kita putar melalui HP. Dibandingkan kalau kita misalnya putar di YouTube, mau dengar musik dari YouTube, kita bisa tutup dia punya layar atau kunci layar, sehingga itu agak sedikit mengganggu buat saya. Tapi saya senang di SoundCloud karena saya bisa menutup atau mengunci layar ketika mendengarkan musik-musik. Bisa punya playlist yang saya sudah simpan musik-musik atau jenis-jenis musik yang saya simpan begitu. Mungkin sedikit spill tentang saya punya jenis-jenis musik atau genre yang saya suka cari di SoundCloud sendiri. Jadi yang pertama yang saya senang sekali untuk cari di SoundCloud adalah jenis musik down tempo dan juga ambient dan juga chill ambient. Jadi saya senang jenis musik tersebut, dan ketika kalau kita buka jenis-jenis genre ini, dia akan muncul banyak sekali jenis musiknya atau tipe-tipe musiknya. Di sisi lain
Ada juga kita bisa macam cari berdasarkan dia punya album, atau berdasarkan dia punya artis, atau berdasarkan dia punya track sendiri. Jadi itu sangat mudah sekali, sangat unik buat saya, dan sangat memudahkan saya untuk mencari saya punya musik-musik atau backsound dalam pembuatan atau proyek-proyek video yang saya bisa buat. Satu hal lagi yang saya ingin tekankan di sini teman-teman, bahwa ketika saya mencari musik, saya tidak langsung cari ketika saya butuh, tapi saya sering sekali putar lagu melalui SoundCloud, terus cari-cari di waktu-waktu yang saya tidak ada project atau waktu kosong, sambil tidur mungkin, sambil jalan-jalan, jadi saya taruh headset di telinga, terus dengar lagu melalui SoundCloud. Jadi ketika saya dengar, mungkin ada yang saya senang, dia punya beat, dia punya musik, dia punya instrumen, saya senang, saya tinggal save berdasarkan mungkin mood yang saya dapat ketika mendengarkan lagu tersebut. Jadi saya mulai simpan, dan suatu ketika saya dapat project, baik itu wedding atau travel film, saya tinggal mungkin mulai recall di saya punya memori bahwa oh kayaknya di momen ini lagu ini bagus. Jadi saya mulai dengar ulang-ulang lagi, mulai cari-cari momen, mulai cari-cari tempo dari musik tersebut supaya bisa klop dengan video-video yang saya mau buat pada saat itu begitu. So teman-teman, itu sedikit tentang saya punya cara bagaimana mendapatkan musik dan pentingnya musik atau background di proyek-proyek yang saya buat. Semoga ini bermanfaat buat kamu, dan buat kamu yang mungkin menggunakan aplikasi atau website lain untuk mencari kamu punya background, kan saya tulis di bawah supaya saya lagi bisa explore dan mungkin saya bisa dapat sesuatu yang baru di tempat-tempat yang kamu cari begitu. So begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, dan ya sampai jumpa di episode berikutnya. Peace.